Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Migunani, NIM 1908046019, Matematika 2A, UIN Walisongo Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal-soal yang ada dalam buku kalkulus bab 6.2 dan 6.3 tentang fungsi inverse dan turunannya dan juga fungsi eksponen alami. Yang pertama, fungsi inverse dan turunannya. Mari kita bahas bersama-sama. Kita akan membahas tentang fungsi inverse dan turunannya. Untuk pembahasan soal yang pertama mengenai suatu fungsi itu memiliki inverse atau tidak. Soalnya seperti ini. Dalam soal berikut, perlihatkan bahwa f memiliki inverse dengan memperlihatkan bahwa f monoton murni. Soal yang nomor 1, fx sama dengan min x pangkat 5 min x pangkat 3. Soal nomor 2, fx sama dengan x pangkat 7 plus x pangkat 5. Kita bahas dari soal yang pertama. Nomor 1. fx sama dengan min x pangkat 5 min x pangkat 3. Inverse dari fx f min x, inverse-nya adalah min 5 x pangkat 4 min 3 x pangkat 2 kurang dari 0 dengan x tidak sama dengan 0. Kenapa ini kurang dari 0? Karena setiap bilangan, baik itu negatif atau positif, yang pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya pasti akan positif. Ini kan jadinya positif. Ini juga positif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif sama negatif, hasilnya negatif. Maka hasilnya negatif atau kurang dari 0. Karena ini kurang dari 0, maka ini merupakan monoton turun. Jadi dia akan turun, selalu akan negatif. Jadi fungsi tersebut menurun atau monoton turun pada setiap garis real, sehingga fungsi tersebut memiliki inverse. Fx sama dengan x pangkat 7 plus x pangkat 5. Nomor 2. Fx sama dengan x pangkat 7 plus x pangkat 5. Inverse-nya 7x pangkat 6 plus 5x pangkat 4 lebih besar dari 0 dengan x tidak sama dengan 0. Kenapa ini lebih besar? Karena sama kayak yang tadi, setiap bilangan yang dikalikan, setiap bilangan yang pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya pasti akan positif. Ini kan positif, ini juga positif. Positif ketemu positif, hasilnya juga akan positif. Maka dia lebih besar dari 0. Oleh karena itu maka dia itu monoton turun, monoton naik. Monoton naik dan hasilnya selalu positif. Jadi
F-nya selalu menaik atau monoton naik pada setiap garis rel sehingga fungsi tersebut memiliki inverse. Baik, pembahasan mengenai fungsi inverse dan turunnya untuk soal yang kedua, yaitu dalam soal berikut carilah rumus untuk f inverse x, kemudian periksa kebenarannya bahwa f inverse fx sama dengan x dan f inverse x sama dengan x. Untuk soal yang pertama, fx sama dengan x plus 1, dan soal yang kedua, fx sama dengan x3 plus 2 per x3 plus 1. Langsung kita bahas untuk soal yang pertama dulu. Soal yang pertama, fx sama dengan x plus 1. Fx itu kan sama dengan y ya. Y sama dengan x plus 1 pindah ruas, x sama dengan y min 1. Ini tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua, ini tahap pertama. Untuk tahap yang kedua, f inverse y sama dengan f inverse y kan ini y min 1. Maka kalau f inverse x ini tinggal dimasukin x min 1. Sekarang pembuktian berdasarkan ini soal. F inverse fx sama dengan x dan f inverse x sama dengan x. Kita buktikan yang pertama. Pembuktian yang pertama menggunakan f inverse fx sama fx. F inverse x kan ini, masukin x min 1. Fx nya x plus 1, masukin juga. Kan ini fx nya x plus 1, nah dimasukin. X plus 1 min 1. 1 sama min 1 kan hilang, maka ini jadinya x, maka terbukti. Kemudian pembuktian yang kedua, ini terbukti. Pembuktian yang kedua, f inverse x sama dengan x. Ini kita masukin f-nya kan x plus 1, x plus 1. F inverse-nya x min 1, x min 1 plus 1. Ini min 1 sama 1 juga bisa dicoret, maka hasilnya juga x. Maka ini juga terbukti. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 3 plus 1. Ini kita bahas bersama. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 3 plus 1. Pertama, fx nya kita rubah menjadi y. Y sama dengan x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 3 plus 1. Kita kalikan silang, maka hasilnya menjadi x pangkat 3y plus y sama dengan x pangkat 3 plus 2. Kita pindah ruas yang x pangkat 3-nya. X pangkat 3y plus y min x pangkat 3 sama dengan 2. Y-nya juga dipindah. X pangkat 3y min x pangkat 3 sama dengan 2 min y. Ini dikeluarin. X pangkat 3 kali x pangkat 3 kali y
min 1 sama dengan 2 min Y. Ini X pangkat 3 sama dengan 2 min Y per Y min 1. X sama dengan 2 min Y per Y min 1 pangkat sepertiga. X-nya udah ketemu ini, maka fx dan x-nya, f ini kan inverse dari fy sama dengan 2 min y per y min 1 pangkat sepertiga. Inverse fx-nya 2 min x per x min 1 pangkat sepertiga. Ya, udah ketemu f inverse x-nya. Kemudian kita buktikan pembuktian. Pembuktian yang pertama menggunakan f inverse fx. F inverse-nya kan ini. Maka 2 min x per x min 1 pangkat sepertiga sama dengan 2 min x. X-nya itu yang ini. X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3 plus 1. Maka kita masukkan X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3 plus 1 dibagi, ini juga dimasukin, X-nya juga dimasukin, X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3 plus 1 min 1 pangkat sepertiga. Dan ini disamakan penyebutnya. X pangkat 3 plus 1 2 kali ini 2x pangkat 3 min plus 2 dikurangi X pangkat 3 plus 2 dibagi ini juga X pangkat 3 plus 2 dikurangi ini kali ini X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 plus 1. Nah, dengan ini hilang, coret-coret, ini juga tinggal ini 2x kurang ini, nah, jadinya X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 1 dibagi ininya hilang, 2 min 1 1 per X pangkat 3 plus 1. Oh ya, ini pangkatnya sepertiga. Kemudian dibuat ini X pangkat 3 plus X 3 plus 1 dibagi 1 per X pangkat 3 plus 1. Pangkatnya tetap. Ini kan dikalikan, berarti ini dibalik. X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 1 dikali X pangkat 3 plus 1 per 1. Ini coret akar pangkat sepertiga. Maka ini hasilnya tinggal X pangkat 3. Ini kan sepertiga. Maka ini hasilnya menjadi X. Maka terbukti. Maka ini terbukti. Untuk selanjutnya, untuk
Pembuktian yang kedua, itu menggunakan F inverse X sama dengan F-nya itu kan X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3 plus 1. Nah, kemudian kita masukin F inverse-nya. F inverse-nya kan 2 min X per X min 1. Ini pangkatnya sepertiga. Kemudian dipangkatkan lagi 3 plus 2 dibagi ini juga 2 min X per X min 1 pangkat sepertiga dipangkatkan 3 plus 1. Ini pangkatnya hilang. Ini juga. Maka tinggal 2 min X per X min 1 ditambah 2 per 2 min X per X min 1 ditambah 1. Ini disamakan penyebutnya. Hasilnya X min 1, 2 min X, ini dikalikan sini, plus 2X min 2 per ini 2 min X kalikan ini ditambah X min 1 per X min 1. Kemudian ini 2 sama 2 coret. Ini X sama X juga coret. Maka hasilnya ini tinggal X per X min 1 per ini juga tinggal 1 per X min 1. X per X min 1 dibagi 1 per X min 1. X per X min 1 dikali ini dibalik X min 1 per 1. Ini dicoret. Maka hasilnya X. Ini juga selanjutnya masih di fungsi inverse dan turunannya. Soal berikutnya adalah ini. Soal ketiga. Carilah volume air V dalam tangki kerucut dari gambar berikut sebagai fungsi tinggi H, kemudian carilah tinggi H sebagai fungsi volume. Ini gambarnya. Maka kita cari perbandingannya ini sama ini. Nah, perbandingannya ini kan jari-jari ini tinggi. R per H sama dengan ini 4, ini 6. 4 per 6. Kita cari R-nya, jari-jarinya. Maka jari-jarinya ini kan dikalikan silang. 6R sama dengan 4H. R sama dengan 4H per 6 atau 2H per 3. Ini sudah ketemu R-nya, maka kita cari volume dari tangki yang ada airnya. Volume dari kerucut adalah V sama dengan sepertiga pi R kuadrat H ini itu tinggi. Maka sepertiga pi R-nya kan ini 2H per 3. 2H per 3 pangkat 2 kali H. Sepertiga pi dikali ini kan dipangkatkan 4H per 9H. Maka ini jadinya 1/3 pi
4H ini kan dikalikan jadi 4H kuadrat per 9. Ini dikalikan, maka jadinya 4 pi H kuadrat per 9 kali 3, 27. Maka ini volumenya udah ketemu. Kemudian kita mencari tinggi H-nya dengan menggunakan rumus ini. Untuk mencari H-nya maka ini dikalikan silang, maka jadinya 27V sama dengan 4 pi H kuadrat. Ini dipindah-pindah. Oh ini salah, ini bukan, ini pangkat 2, maka ini jadinya pangkat 3. Sorry, pangkat 3. Ini juga pangkat 3. Maka hasilnya ini hanya yang dikeluarin, H pangkat 3 sama dengan 27V dibagi 4 pi. Maka hanya sama dengan akar 27V per 4 pi. Ini akar pangkat 3 ya. Maka akar pangkat 3 nya ini kan 3, makanya 3 nya dikeluarin, 3 akar pangkat 3 dari ini udah hilang, maka menjadi V per 4 pi. Maka ini udah ketemu hanya. Maka jadi udah ketemu bahwa volumenya V sama dengan 4 pi H pangkat 3 per 27, sedangkan H-nya selanjutnya. Dalam soal berikut, carilah F inverse 2 dengan menggunakan teorema B. Perhatikan bahwa Anda dapat mencari X yang berpadan terhadap Y sama dengan 2 dengan melihat begitu saja. Nomor 1, Fx sama dengan 3x pangkat 5 plus x min 2. Nomor 2, Fx sama dengan x pangkat 5 plus 5x min 4. Ini kan menggunakan teorema B. Bunyi teorema B sendiri, teorema B, misalkan F terdefinisikan dengan monoton murni pada interval I. Jika F inverse tidak sama dengan 0 di suatu X tertentu dalam I, maka F inverse dapat didefinisikan di titik yang berpadan Y sama dengan Fx dalam daerah hasil F, dan F inverse Y sama dengan 1 per F inverse X. Jadi kita tinggal masukkan ini ke rumus ini. Nomor 1, Fx sama dengan 3x pangkat 5 plus x min 2. Inverse-nya, F inverse X-nya 15x pangkat, ini pangkatnya 4 plus 1. Dan Y-nya kan udah diketahui sama dengan 2. Berpadan dengan X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. F inverse Y sama dengan 1 per F inverse X. 1 per F inverse-nya kan ini 15x pangkat 4 plus 1. Nah, X-nya 1, kita masukin 1 per 15 kali 1 pangkat 4 plus 1 sama dengan 1 per 16. Ini udah ketemu. Kemudian untuk yang nomor 2 juga seperti itu. Nomor 2 soalnya Fx sama dengan x pangkat 5 plus
5x min 4. Kita cari inverse-nya dulu. F inverse x sama dengan 5x plus 5. Dan Y dengan Y sama dengan 2 berpadan dengan X sama dengan 1. Maka rumus ini juga lagi. F inverse Y sama dengan 1 per F inverse X. 1 per F inverse X nya kan ini 5x plus 5. Kemudian X nya kan sama dengan 1, maka 1 per ini pangkat 4 juga pangkat 4. 1 pangkat 4 plus 5 sama dengan 1 per 5 tambah 5 sama dengan 1 per 10. Untuk soal selanjutnya, bola dilempar ke atas secara tegak dengan kecepatan v0. Carilah tinggi maksimum H dari bola sebagai fungsi v0. Kemudian carilah kecepatan v0 yang diperlukan untuk mencapai ketinggian H. Ini ada orang melempar bola ke atas. Ini H max. Ketinggiannya ini H max maksimum. Kalau ketinggiannya maksimum maka V-nya 0. Ini V awal, V0. Rumus kecepatan sama dengan V0 min 32T. Karena V-nya 0, maka V0 min 32T. V0 sama dengan 32T. Maka T sama dengan V0 per 32. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum, kan ini rumus awalnya kan V sama dengan V0 min 32T. Untuk mencari jarak atau ketinggian itu merupakan integral dari V. Integral dari V kan S. ST sama dengan V0T, integral dari ini kan V0T min 16T kuadrat. Nah, ini udah ketemu untuk jaraknya atau ketinggian maksimumnya. Kemudian masukkan untuk mencari H. Untuk mencari H di sini kan rumus H. H pada saat S, T-nya kan pakai ini, ST. Sama dengan S T V0 per 32. S-nya kan ini, V0T. Berarti kita masukkan V0. T-nya ini V0 per 32 min 16. T-nya ini juga V0 per 32 ini tapi dikuadratkan. Dan ini hasilnya V0 kuadrat dikalikan 32 ini min 16. Ini juga dikuadratkan V0 kuadrat per 1024. Ini bisa dicoret. Hasilnya V0 kuadrat per 32 min V0 kuadrat per 64. Kemudian kita samakan penyebutnya. Sama-sama 64. Berarti ini 2 V0 kuadrat per V0 kuadrat. Maka H hasilnya dari ketinggiannya itu V0 kuadrat per 64. Ini udah ketemu H-nya. Kemudian kita mencari V0 atau kecepatan awalnya. Ini tinggal dirubah. Ini kan udah ketemu H-nya. Kemudian kita cari V-nya. Ini tinggal dikalikan silang.
64H sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat sama dengan 64H. V0 sama dengan akar 64H. Maka V0-nya akar 64 kan 8, maka 8 akar H. Jadi seperti ini. Baik, masih di fungsi inverse dan turunannya. Untuk soal selanjutnya, andaikan F dan G keduanya memiliki inverse, dan andaikan bahwa Hx sama dengan FOGX sama dengan FGX, perlihatkan bahwa H memiliki inverse yang diberikan oleh H inverse sama dengan G inverse F inverse. Pertama kita diketahui dulu Hx sama dengan FOGX sama dengan FGX. Kemudian H inverse sama dengan G inverse O F inverse. H inverse X sama dengan G inverse O F inverse kali X. Dan kita masukkan ke pembuktian yang pertama. Pembuktian yang pertama, H inverse kali Hx. H inverse-nya kan ini, G inverse O F inverse X sama dengan G inverse O F inverse X-nya FGX FGX. Maka ini G-nya dikeluarin, G inverse O F inverse F GX. Ini F inverse sama F-nya berdekatan. Dan ini inverse dikali yang bukan inverse, maka ini bisa dicoret. Hasilnya kan 1. Maka G inverse O GX. Ini juga bisa dicoret, maka hasilnya tinggal X. Pembuktian yang pertama. Pembuktian yang kedua, H inverse X. H-nya kan FGX. FGX. Maka FGX-nya G inverse O inverse X. G inverse O F inverse kali X. F ini bisa dicoret, O inverse X X. Maka ini juga bisa dicoret lagi, hasilnya tinggal X. Maka kedua-duanya terbukti. Oleh karena itu jadi inverse dari H X sama dengan FOG X sama dengan FGX, inverse-nya adalah H inverse O G inverse F inverse X. Atau kalau X-nya dibuang, maka jadinya H inverse sama dengan G inverse O F inverse. Seperti itu. Periksa kebenaran hasil soal 6 untuk Fx sama dengan 1 per X dan Gx sama dengan 3X plus 2. Hasil soal 6 kan Hx sama dengan F Gx. H inverse X sama dengan F inverse O G inverse F inverse X, atau bisa juga G inverse F inverse X. Pertama kita cari F inverse sama G inverse nya dulu. Fx sama dengan 1 per X. Fx nya kita rubah jadi Y sama dengan 1 per X.
maka X sama dengan 1 per Y. F inverse Y sama dengan 1 per Y, maka F inverse X-nya 1 per X. Ini Fx. Sekarang Gx. Gx sama dengan ini 3X plus 2. Kita rubah jadi Y sama dengan 3X plus 2. Kemudian pindah ruas, 3X sama dengan Y min 2. X sama dengan Y min 2 per 3. Maka G inverse Y-nya Y min 2 per 3. Di G inverse X sama dengan ini dirubah jadi X min 2 per 3. Nah, kan udah diketahui F inverse, G inverse, F sama G-nya. Sekarang kita menggunakan rumus ini, Hx-nya. Hx sama dengan F Gx. F-nya kan 1 per X, maka jadinya 1 per Gx 3X plus 2. 3X plus 2. Ini udah ketemu H-nya. Sekarang H inverse-nya, H inverse X. H inverse X rumusnya G inverse F inverse X. G inverse kali F inverse X. G inverse-nya kan ini X min 2 per 3. X-nya ini jadinya 1 per X min 2 per 3. Ini disamakan penyebutnya X 1 min 2X per 3. Maka hasilnya menjadi 1 min 2X per 3X. Ini untuk H inverse-nya. Sekarang kita ke pembuktian. Pembuktian pertama, kita mau pakai pembuktian pertama aja ya, yang H inverse X, H inverse Hx. Apakah ini hasilnya X atau tidak? H inverse-nya kan ini 1 min 2X per 3X. Hx-nya 1 per 3X plus 2 ya. 1 min 2 kali 1 per 3X plus 2 per 3 kali 1 per 3X plus 2 sama dengan 1 min 2 per 3X plus 2 per 3 per 3X plus 2. Ini yang atas disamakan dulu penyebutnya, maka jadinya 3X plus 2 min 2 per 3X plus 2 dibagi 3 per 3X plus 2. Ini bisa dicoret, hasilnya nanti, maka hasilnya jadi 3X per 3X plus 2 dibagi 3 per 3X plus 2. Maka 3X per 3X plus 2 dibagi 3 kali 3X plus 2 sama dengan 3X per 3X plus 2 dikali ini dibalik 3X plus 2 dibagi 3.
ini coret, ini juga bisa coret, maka hasilnya terbukti X. Maka terbukti. Kemudian bahasan selanjutnya 6.3 yaitu fungsi eksponen alami. Mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan soal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu fungsi eksponen alami. Untuk soal yang akan kita bahas, yang pertama, hitunglah yang berikut dan jelaskan mengapa jawaban Anda tidak mengejutkan. A. Eksponen 3in 2. B. Eksponen in 64/2. Dari A. Eksponen 3in 2. Ini jadinya E 3-nya pindah ke sini jadi in 2 pangkat 3 sama dengan eksponen in 2 pangkat 3 kan 8. Eksponen in 8 hasilnya 8. Ini yang A. Sekarang yang B. B eksponen in 64/2. Eksponen in 64/2 itu sama saja in 64 pangkat setengah sama dengan E in 64 pangkat setengah kan akar 64, maka E in akar 64 8. E in 8 hasilnya 8. Akan kita bahas kedua mengenai nih. Sederhanakan ekspresi yang diberikan berikut. Yang pertama E 3in X, yang kedua E min 2 in X. Kita mulai dari yang pertama E 3 in X. E 3 in X, maka 3-nya dipindah ke sini, E 3 E in X pangkat 3, maka hasilkan ini E in X pangkat 3, hasilnya tinggal X pangkat 3. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, E min 2 in X sama dengan E in X pangkat min 2. X pangkat min 2, maka ini hasilnya X pangkat min 2. X pangkat min 2 itu 1 per X pangkat 2. Maka sudah ketemu hasilnya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yang ketiga. Carilah DXY dari soal-soal berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan EX plus 2. Yang kedua, Y sama dengan E 2X kuadrat min X. Kita bahas dari yang pertama. Y sama dengan EX plus 2. Pakai DXY. DXY sama dengan DX E, ini kan E X plus 2 sama dengan E X plus 2 DX X plus 2 sama dengan E X plus 2 turunan dari ini kan turunnya dari X plus 2, turunan dari ini kan 1, maka ini dikali 1 hasilnya E X plus 2. Kemudian pembahasan yang nomor 2. Ini nomor 2. Y sama dengan E 2X kuadrat min X. DXY sama dengan DX
E 2x kuadrat min X sama dengan E 2x kuadrat min X kali dx kali 2x kuadrat min X. Sini sama dengan E 2x kuadrat min X dx kan ini turunan dari 2x kuadrat min X itu 2x kuadrat min X 4x. X nya jadi min 1. Maka hasilnya ini, yaitu E 2x kuadrat min X kali 4x min 1. Balik aja. Carilah masing-masing integral berikut. Yang pertama, nomor 1 integral E 3x plus 1 dx. Yang nomor 2 integral xe x kuadrat min 3 dx. Kita bahas dari yang pertama. Nomor 1 integral E 3x plus 1 dx. Kita misal U sama dengan 3x plus 1, maka du sama dengan 3 dx. Kita masukkan ini integral E 3x plus 1 dx itu sama dengan sepertiga integral E 3x plus 1 3 dx. Kemudian sepertiga integral ini kan E, ini du, EU, ini du. Nah, sepertiga EU plus C. Tinggal dimasukin sepertiga U nya 3x plus 1 plus C. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2 integral xe x pangkat 2 min 3 dx. Misal U sama dengan ini pangkat 2 x pangkat 2 min 3 du sama dengan 2x dx. Kita mau kembali ke soal xe x pangkat 2 min 3 dx sama dengan setengah integral dari E x 2 min 3 2x dx. Kemudian jadinya setengah integral EU du. Oh, ini soal ini du. Iya benar, ini dx. Setengah integral dari ini kan EU plus C. Kita tinggal masukin setengah U nya kan x pangkat 2 min 3 plus C. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi fungsi eksponen alami. Untuk soal yang kelima, carilah volume benda pecal yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E pangkat X, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan in 3 diputar mengelilingi sumbu X. Pertama kita volume benda pecal itu adalah pi R kuadrat
delta X. Delta X ini sebagai tinggi. Kita langsung ke R-nya. Pi, R-nya itu ini. Y, R itu sama dengan Y. Y, X kuadrat, delta X. Untuk mencari V-nya, V sama dengan integral Pi E, ini kan jadinya 2X, delta X nya jadinya dx. Nah, ini kan masih integral tak tentu, sedangkan ini kan sudah diketahui batasnya. Nah, kita masukkan batasnya 0 sampai in 3. 0 sampai in 3. Pertama kita keluarin pi-nya. Pi integral 0 in 3 E 2x dx. Integralnya pi setengah E 2x 0 sampai in 3. Jadi kita ngerjain yang ini dulu. Pi X nya diganti in 3 ya. Setengah E 2 in 3 dikurangi setengah E 2 kali 0. Sama dengan pi setengah E in 3 pangkat 2 min setengah E pangkat 0. Pi sama dengan pi setengah E in 8 min setengah 0 itu kan 1. Nah, pi E in 8 itu kan 8. Ini 3 pangkat 2 9. E in 9 kan 9, maka 9 per 2 min setengah. Maka pi 8 per 2. Nah, dengan ini bisa dicoret, hasilnya 4 pi. Satuan volume. Jadi hasil volume benda bacanya adalah 4 pi. Nomor 6. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E pangkat min X kuadrat, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu Y. Carilah volume benda bajal yang dihasilkan. Rumus volume sama dengan integral 0 sampai 1 2 pi X E min X kuadrat dx. Kita misalkan dulu, misal U sama dengan min X kuadrat, maka du sama dengan min 2x dx. Integral ini yang batasnya jangan dipakai dulu. Integral 2 pi X E min X kuadrat dx sama dengan min pi nya dikeluarin E min X kuadrat
min 2x dx. Sama dengan min pi, ini kan EU du, sama dengan min pi EU plus C, atau min pi U nya kan min x kuadrat plus C. Nah, ini udah ketemu integral tak tentunya. Kemudian kita cari integral tentunya. Ini kan udah ketemu integralnya, integral dari 2pi x min x kuadrat dx kan min pi min x kuadrat plus c. Nah, sekarang ada batas integralnya. Batasnya kan 0 sampai 1. 2pi x min x kuadrat dx sama dengan min pi, ini langsung dimasukin, min x kuadrat batas 1 sampai 0 sama dengan min pi ini 0 sampai 1 kebalik, min 1 kuadrat min pangkat 0 min pi min 1 min pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Nah, kita agar untuk menghilangkan ininya hilang, negatifnya pi nya hilang, maka pi sama dengan ini jadinya plus 1 min pangkat min 1. Di ini ketemunya pi 1 min pangkat min 1 satuan volume. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know